Hari ini kita akan bicara kembali mengenai Roh Kudus karena ini kita akan melihat dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru mengenai Roh Kudus tuh ya. Walaupun beberapa minggu yang lalu kita udah bicarakan, tapi saya rasa kita masih bisa banyak menggali mengenai Roh Kudus ini ya. Malam ini kita akan bicarakan mengenai satu kata baru dari kitab dari Yesaya, dari Ibrani, yaitu yang namanya ruah ya. Nanti kita bicarakan mengenai ruah. Ini artinya apa ya. Nah, kalau kita melihat daripada Perjanjian Lama, itu ada dua kata yang harus kita bicarakan mengenai Roh Tuhan. Yang pertama, kita sudah bicarakan beberapa waktu yang lalu, ya. Kalau kita mengutip dari Kejadian 27, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ya, Apa? dan menghembuskan nafas hidup Ya. ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi manusia yang hidup, ya. Jadi Tuhan membentuk kita kalau kita diciptakan menggunakan eh, apa namanya mekanisme biologis antara sel laki-laki dan perempuan, itu dikatakan oleh Kejadian 27 adalah setiap dari kita dihembusi nafas langsung oleh Allah. Langsung hidup sebagai manusia, ya. Nah, ini yang disebut sebagai nafas Tuhan. Ingat ya, waktu itu kita bicarakan mengenai bagaimana nafas itu bisa terjadi karena Tuhan mengembuskan nafasnya langsung. Nah, yang dihembuskan itu apa? Bukan hanya oksigen, tapi bentuknya roh ke dalam tubuh kita, ke dalam soul kita, ke dalam jiwa kita. Nah, kita bicarakannya waktu itu bahasa Ibraninya, roh yang merupakan nafas hidup yang dihembuskan oleh Tuhan, itu namanya Nishmat Chaim, bahasa Ibraninya. Jadi artinya apa ya? Nafas atau hembusan ilahi. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar selain nismat caim, ternyata roh Tuhan tuh ada sebutan lain dan itu menjadi kalau nismat caim tuh menghidupkan, nanti kita bicara mengenai ruah. Ruah itu juga roh Tuhan di dalam nanti kitab Yesaya dan lain-lain dan juga bahkan yang dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri itu adalah ruah. Nah, ini artinya apa? Roh dan angin ya. Dua-duanya adalah roh Tuhan. Dua-duanya adalah berasal dari Tuhan, tapi mempunyai makna yang berbeda. Jadi makanya kalau kita bicara mengenai hermeneutik daripada Alkitab, interpretasi daripada Alkitab itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Kalau kita perjanjian lama, perjanjian baru, semua kita hanya mempunyai satu kata di bahasa Indonesia itu roh. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan itu bermacam-macam, tergantung dari konteks apa yang dibicarakan pada saat itu. Ya. Nah, Nismat Caim ini di dalam Kejadian 27 menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu bukan hanya komponen hasil material. Jadi bukan hanya sesuatu yang inert, sesuatu yang molekul-molekul saja. Ya. Jadi kita tidak bisa hidup hanya karena molekul. Oh ya, H2O, jadi apa namanya kemudian fosfor, apapun juga. Kita tidak bisa inert barang-barang yang inert yang mempunyai molekul yang membuat kita hidup itu tidak cukup. Harus diberikan roh sendiri. Harus diberikan kesempatan untuk nafas Tuhan datang dalam tubuh kita. Harus diberikan kesempatan untuk kita sendiri bisa mempunyai jiwa yang berasal dari Tuhan sendiri. Nah, inilah yang kita akan bicarakan, yaitu nismat caim itu. Jadi nafas kehidupan yang kita punya yang dihembuskan oleh Tuhan adalah bentuknya roh. Nah, roh ini yang menghidupkan semua mekanisme biologis di dalam tubuh kita. Jadi intinya karena Tuhan sendiri sudah menghembuskan nafasnya yang berupa nismat cahaya yang menghidupkan dalam kehidupan kita dengan Roh Kudus yang sudah dihembuskan itu, maka kita menjadi spiritual. Kita adalah organisme makhluk yang spiritual yang keberadaannya sudah ditentukan, sudah diciptakan, sudah diadakan oleh Tuhan langsung. Bagaimana apa namanya buktinya yaitu Kejadian 27 di mana setiap dari kita yang dibentuk pada waktu terjadi sel manusia bersatu dari sel laki-laki dan sel perempuan bersatu, maka Tuhan akan menghembuskan nafas ke dalam hidung kita masing-masing, yaitu masih dalam kandungan yang belum berbentuk sikut. Begitu ada terjadinya percampuran antara sel laki-laki dan perempuan, nafas Tuhan sudah dihembuskan. Nismat Cahim sudah bekerja di dalam
perkumpulan daripada sel-sel yang sudah bersatu itu. Nah, ini adalah pengertian roh Tuhan yang dihembuskan dari setiap dari kita. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mengerti bahwa kita itu diciptakan dengan semua konsep, dengan semua desain yang sudah Tuhan berikan. Dan bahkan Tuhan sendiri menghembuskan nafasnya lewat roh yang diberikan pada kita salah satu. Mengapa kita tidak bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan ini? Mengapa seringkali kita waste ourselves dengan tidak memperhatikan Tuhan yang sudah berikan, yaitu begitu besar anugerah nomor satu adalah kehidupan yang berasal dari roh, nismat cahayanya itu. Ya. Nah, itu adalah pengertian roh atau nafas yang pertama yang merupakan sumber kehidupan dari Tuhan. Nah, ada pengertian yang kedua yang tadi kita bicarakan, juga nafas Tuhan, roh Tuhan, tapi namanya ruah. Ya. Nah, kalau kita lihat di Yesaya 59:19 dikatakan, maka orang akan takut pada nama Tuhan di sebelah barat. Ingetin ya, sebelah barat. Ya. Dan kemuliaannya di sebelah matahari terbit. Nah, matahari terbit selalu di mana? Sebelah timur. Nah, ini ada dikotomi antara sebelah barat dan sebelah timur. Dikatakan oleh Yesaya, ya. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit. Ya, Tuhan akan datang dari tempat yang sempit. Siapa yang mendorong datang kemuliaannya itu? Ada napas Tuhan, rohnya, roh dia, ruah Adonai. Ya. Dia yang mendorong kedatangan daripada Tuhan. Jadi rohnya didorong, mendorong dianya untuk mendatang. Ya. Dari tempat yang sempit. Nah, dari sini dikatakan bahwa ruah Adonai, ruah itu adalah roh, nafas Tuhan. Adonai adalah Tuhan, ya. Jadi intinya ini adalah nafas Tuhan yang kekuatan ilahi yang bisa mendorong, kekuatan ilahi yang bisa menggerakkan. Menggerakkan siapa? Menggerakkan Tuhan sendiri, Adonai, Yahweh. Padahal Yahweh itu kan begitu besar, maha kuasa. Sehingga roh yang menggerakkan dia juga roh yang maha kuasa. Dan roh yang maha kuasa, yang maha besar, bisa membuat Tuhan itu melakukan hal-hal suatu tindakan yang besar. Contohnya apa tindakan besar? Menciptakan bumi, menciptakan universe, menciptakan manusia dengan kesempurnaan yang kita punyai ini. Semua dari kita punya. Kenapa kita sempurna? Karena dia didorong oleh suatu roh yang begitu besar. Nah, ini yang disebut sebagai ruah Adonai. Ya. Jadi dengan demikian, yang kedua, roh ini yang menunjukkan bagaimana Tuhan mempunyai kalau kita bicara mengenai maha karya, maha kuasa, maha besar, maha adil, maha apapun juga. Karena dia mempunyai nafas Tuhan yang begitu besar. Ruah Adonai yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan ruah Adonai ini akan menjadi Trinity, Trinitas yang minggu lalu kita celebrate, kita rayakan di kebaktian dimanapun juga gereja kita. Itulah yang mendasari bagaimana Trinitas bisa terjadi. Ada ruah Adonai ini seperti yang dituliskan di Yesaya 15:19. Jadi dikatakan kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan yang bertindak secara dahsyat seperti angin deras yang mendorong, menggerakkan sesuatu dengan kuasanya. Ya. Dengan demikian, maka apa yang bisa dilakukan Tuhan tidak akan bisa dilakukan oleh manusia. Why? Karena kekuatan kita, roh Tuhan yang dihembuskan pada kita, hanya mungkin 1 juta, 100 juta, kecil energinya dibandingkan dengan nafas Tuhan yang begitu maha, yang begitu besar, yang bisa mendorong, menggerakkan, memperkuat dengan sebesar-besarnya. Dengan demikian, maka kalau kita bicarakan, kita nggak bisa menyamai Tuhan, walaupun kita itu diciptakan sesuai dengan wajahnya, sesuai dengan image-nya, imago Dei kita ini kan ya. Imago itu image, Dei itu Tuhan, Adonai. Kita tidak akan bisa menyamai Tuhan. Karena apa? Karena kita kekuatan roh kita, walaupun kita Tuhan sudah datang, Roh Kudus sudah datang, kita minta Tuhan Yesus datang, tapi sepersekecilnya dibandingkan dengan Tuhan. Nah, ini yang kita bicarakan bahwa semua tindakan yang kita lakukan adalah berasal dari Tuhan dan Tuhan sudah mendesain kita untuk menjadi lebih baik. Nah, ini yang disebut sebagai ruah atau nafas Tuhan. Nah, ini tadi yang kita jangan lupa ya, Yesaya 15:19. Maka orang akan takut pada nama Tuhan di sebelah barat
pada kemuliaannya yang di sebelah matahari terbit, yaitu sebelah timur. Dan ia akan datang seperti arus di tempat yang sempit. Ya, bayangkan ya. Jadi kalau kita bicarakan mengenai pipa aja ya, pipa yang kecil diameternya. Kalau kita semprotkan air dibanding dengan pipa yang besar, maka kekuatannya itu karena dia sempit, maka kekuatannya akan lebih besar. Daya pancarnya dan jumlah densitas air yang dikeluarkan oleh pipa tersebut. Jadi kalau kita lihat apa namanya dayanya itu, kekuatannya untuk menyemprot air dari pompa itu lebih besar kalau kita menggunakan pipa yang kecil. Dan ini orang-orang zaman dulu, orang Israel dan even termasuk Nabi saya sudah mengerti bahwa kekuatan yang besar dari tempat yang sempit akan mengeluarkan mengeluarkan daya yang lebih besar, apalagi didorong dengan daya yang begitu besar, nafas Tuhan, di mana semua orang akan takluk, semua makhluk akan takluk, semua hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan ada di bawah kekuasaan Tuhan. Karena apa? Karena memang nafas Tuhan yang begitu besar. Nah, kita teruskan. Mengapa bahasa Ibrani yang digunakan oleh Yesaya itu digunakan sebagai simbolik ya? Dia menggunakan nafas atau ruah ya. Yesaya menggunakan nafas atau ruah sebagai roh ya. Karena apa? Karena dia mau menunjukkan besar sekali kekuatan Tuhan itu. Dia datang lewat dari tempat yang yang sempit sehingga menimbulkan energi yang besar. Yang kedua, Yesaya menggunakan bahasa Ibrani yang memakai gambar dan simbol untuk menyampaikan makna atau metafora. Apa yang dia gunakan metafora tadi? Yang digunakan barat dan timur. Orang menunggu di barat untuk kekuatan yang keluar dari timur, ya. Matahari terbit, penerangan, ya. Jadi kan Tuhan digambarkan sebagai sesuatu yang menerangi. Dan memang itu yang Tuhan lakukan kan? Pada waktu dia menciptakan dunia, menciptakan bumi, semuanya bulat dan semuanya gelap. Tapi begitu Tuhan datang, dia melihat, oh perlu terang dan dia sendiri adalah terang. Dan di sana juga ada Yesus. Dan roh Tuhan yang terang ini terbit dari timur. Ya. Kemudian metafora yang lain. Digunakan kata-kata ia datang seperti arus dari tempat sempit. Itu metafora. Menunjukkan bagaimana besarnya Tuhan ini dan dia harus melewati hal yang sempit tapi untuk membesarkan dan menerangi dunia. Didorong dengan rohnya yang begitu besar, yaitu ruah Adonai, ruah Tuhan, nafas Tuhan yang menggerakkan. Sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali bahasa Ibrani ini yang di dalam perjanjian lama kalau kita mengerti bahasa Ibraninya sendiri tanpa kita translasikan ke bahasa Inggris atau translasikan ke bahasa Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang mengandung feeling di dalam pengertiannya. Emosi, bukan hanya informasi. Tapi karena kita terbatas dengan Alkitab ini yang hanya diterjemahkan bahasa Indonesia dan keterbatasan leksikon, terbatasnya daripada kata-kata, kadang-kadang kita itu tidak bisa menggambarkan begitu indahnya perjanjian lama atau perjanjian baru yang digambarkan dari penulis-penulis dan mereka itu mau sebetulnya menunjukkan bagaimana kebesaran Tuhan. Tapi karena keterbatasan daripada bahasa kita, yang menerjemahkan ini juga terbatas karena memang toolsnya bahasanya terbatas sehingga kita kadang-kadang nggak ngerti maksudnya yang dimaksud oleh Yesaya itu apa. Ternyata kalau kita lihat dari masalahnya dari permulaan dengan menggunakan kitab Ibrani, sekarang kita mengerti begitu yang dia maksudkan adalah ruah Adonai yang begitu besar. Karena dia tunjukkan ada polaritas antara sebelah barat sebelah timur. Dan dia datang dari tempat yang sempit yang kita tahu bahwa tempat yang sempit itu adalah memberikan banyak sekali energi yang bisa dipancarkan. Dan itu adalah energi yang memberikan penerangan karena dituliskan kemuliaannya di sebelah matahari terbit. Matahari terbit sebelah timur. Dan kalau matahari selalu mencerahkan, memberikan penerangan yang tadinya gelap, yang tadinya kita tidak tahu ngapain, tapi kalau begitu ada Tuhan di situ, kita semuanya menjadi terang, menjadi mengerti apa yang dimaksudkan. Dan yang paling penting adalah didorong oleh nafas Tuhan. Nafas Tuhan adalah ruah, di mana dia akan bisa mendorong dengan semua kebebasan yang dia berikan, semuanya yang dia bisa dorong dan digerakkan karena dia memang berkuasa besar. Nah, dengan demikian kita bicara melihat bahwa roh Allah yang kedua adalah ruah. Roh Allah yang pertama
adalah nismat cair yang diberikan kepada kita. Ya. Nah, nanti kita mulai sekarang kita akan bicarakan mengenai ruah ya. Jadi saya ambilkan ayat-ayat yang mengandung ruah semua karena kita udah bicarakan nih nismat cair beberapa minggu yang lalu ya. Nah, di dalam Ayub 33:4 juga dia menggunakan dua hal yang digunakan Ayub ya. Ini kalau ditaruh di bahasa Indonesia yang gini. Roh Allah telah membuat aku. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Sama ya, Ayub katakan roh Allah. Roh Allah mana yang ditumbuhkan? Adalah ruah. Ya, ruah. Jadi apa artinya? Ruah. Jadi kekuatan Tuhan yang tadi kita bicarakan tadi, kekuatan yang begitu besar yang membuat aku roh Allah, ruah, ya. Dan nafas yang maha kuasa. Ingat tadi nismat cahim, ya, nafas yang dihembuskan pada kita. Dan Ayub pun itu mengerti. Dia tahu bahwa nafas yang diberikan pada dia. Ingat ya cerita Ayub. Cerita Ayub ini adalah cerita di mana dia sangat menderita. Dia dikibuli sama teman-temannya. Kemudian dia mendapatkan penyakit di seluruh tubuhnya dan lain-lain. Tapi dia tetap tahu bahwa dia adalah ciptaan Allah. Ciptaan yang maha spesial yang membuat dirinya spesial. Makanya dia katakan, ruah yang membuat aku. Tapi nafas yang maha kuasa, dia katakan, ini adalah nismat cahim. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini ada dua roh nih. Satu ruah, satunya nismat. Artinya apa? Bahwa kita, Ayub merefleksikan pada kita itu bukan hanya diciptakan membuat lewat ruah. Kita bukan hanya dibuat oleh ruah, tapi kita juga dipelihara oleh nismat cair. Lewat nafas yang dihembuskan pada kita. Lewat Allah Roh Kudus yang sudah datang kemarin Pentakosta. Nah, inilah pengertian-pengertian kalau kita melihat bagaimana besarnya semua apa yang sudah Allah rencanakan. Bagaimana semua saling berhubungan satu sama lain. Di sini roh kalau kita bicarakan mengenai roh. Ya roh yang mana yang kita bicarakan? Karena ada dua macam. Jadi yang pertama Nismat Caim yang sudah diimbuskan pada kita. Yang sekarang kita sebut sebagai apa? Sebagai Roh Kudus yang datang dalam diri kita. Atau yang ruah, di mana ini adalah roh Tuhan sendiri. Yang ada di dalam Trinitas. Yang ada di dalam segalanya. Karena dikatakan pada waktu kejadian 1:1, apa yang dia katakan? Bahwa yang pertama ada adalah roh Allah. Melayang-layang di atas permukaan bumi. Nah, roh Allah yang mana? Ya pasti bukan nismat cahim. Roh Allah yang merupakan ruah Allah, ruah Adonai. Ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam Yohanes 20:22, Yesus pun menggunakan ruah sebagai simbol Roh Kudus. Dalam Yohanes 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ingat ya, tadi ya, pada waktu kejadian kita menggunakan Allah sendiri menghembusi setiap manusia ya dengan nafasnya. Di sini Yesus juga melakukan kepada para rasul-rasulnya, kepada murid-muridnya, sebenarnya juga pada kita semua. Dia juga menghembusi kita semua dan terimalah Roh Kudus. Nah, apa yang digunakan oleh Yesus di sini? Ya, apakah ruah atau nismat cahaya? Ternyata yang digunakan adalah kita lihat di sini pneuma hagion. Ya. Pneuma hagion itu adalah sama dengan ruah bahasa Ibrani-nya. Jadi Tuhan Yesus menghembusi kita, ya, bukan nismat cahaya, tapi menggunakan ruah. Walaupun tindakan menghembusinya itu sama dengan Tuhan yang melakukan menggunakan nismat cahaya pada kejadian 27. Jadi ada paralel ya. Tuhan sendiri menghembuskan pada nafas kita masing-masing. Yang kedua, Yesus menghembuskan Roh Kudus. Roh apa yang dihembuskan adalah ruah. Sehingga kita punya ruah di dalam diri kita ini. Kita punya kekuatan Tuhan dalam diri kita ini. We should not be doubting ourselves. Kita mestinya tidak berkata-kata, saya takut melakukan ini, saya takut melakukan itu, saya takut melakukan apapun juga. Saya doubt saya bisa apa tidak. Karena apa? Ada dua roh yang sudah dihembuskan pada kita. Kapan?
Yang pertama adalah ketika kita diciptakan oleh Tuhan, ya, pada waktu kita mulai menjadi zigot, masih sel, satu sel menjadi dua sel, itu sudah diberikan nismat cahim. Itu adalah roh yang pertama. Yang kedua, setelah Pentakosta di mana roh Tuhan datang kepada setiap murid dan kepada kita. Nah, itu adalah ruah Adonai yang datang. Roh Allah yang begitu besar. Sehingga mengapa kita mesti mempertanyakan apakah aku tidak punya harga diri, aku nggak punya kepercayaan diri, aku tidak percuma aku hidup, aku percuma aku melakukan ini dan lain-lain. Karena kalau sudah lihat kita itu sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Selain badan yang begitu baik, yang begitu sempurna, tapi ada dua Roh Kudus yang sudah diberikan pada kita. Nisma cahaya yang pada waktu kita sebelum dilahirkan. Dan yang kedua, pada waktu kita menerima Roh Kudus lewat Pentakosta, itulah ruah Roh Kudus, ruah Adonai yang diberikan pada kita semua. Dan inilah kehebatan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai Roh Kudus yang berbagai macam, tapi memberikan kesempatan untuk kita lebih dekat sama Bapa di surga. Ya. Nah, kalau sudah kita menerima dua itu dan terutama ruah, apa fungsinya? Ya, yang pasti kita lihat Yesaya 11:2 dikatakan, Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Nah, ini kita bicarakan ya, 7 manifestasi roh yang sering dibicarakan. Roh Kudus yang diberikan lewat Pentakosta itu adalah ruah. Inilah yang akan membimbing dalam kehidupan kita. Inilah yang memberikan pengertian kita akan kebijaksanaan, akan kemauan Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan pengertian di dalam diri kita lewat ruah Tuhan, ruah Adonai. Jadi kalau kita merasakan masih tidak yakin, yakinlah karena ruah Adonai sudah datang dan diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Kita nggak boleh lagi bingung. Karena kalau kita bingung, kita minta kepada Tuhan, ya Tuhan, berikanlah aku jalan yang baik, kesempatan di mana rohmu akan datang di dalam diri aku. Dan disitulah pengertian dan Tuhan akan membuka jalan buat kita. Apapun masalahnya, roh Tuhan akan bekerja. Karena sudah diberikan, Yesus sendiri yang memberikan lewat ruah Adonai. Lewat roh yang begitu besarnya. Ya. Sehingga roh Tuhan yang kita dapatkan adalah sumber kebijaksanaan dan pemahaman buat kita. Kadang-kadang kita mengalami masalah dan kadang-kadang kita tidak tahu ngapain ya. Kita minta. Kita minta tolong pada ruah ini. Kita bagaimana ya Tuhan? Bapa di surga, Roh Kudus, berikan Roh Kudusmu memberikan pengertian pada diriku supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tolong Tuhan karena aku membutuhkan. Aku membutuhkan uh, uh, your help. Bantuanmu karena aku tidak tahu apa yang harus lakukan. Tapi kalau kita minta ketuklah pintu Tuhan, pintu surga akan dibuka, maka Dia akan memberikan Roh Kudus pada kita. Ruah yang Dia punyai akan dibagikan juga pada kita. Yang berbentuk salah satu daripada ketujuh manifestasi roh. Ya. Ya, jadi yang pertama adalah sumber kebijaksanaan. Ya. Yang kedua, apalagi efeknya? Ruah juga mempunyai keberanian dan kekuatan. Nah, ini dikatakan 2 Timotius 1:7. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, keberanian, kasih, dan ketertiban. Di sini yang diberikan pneuma itu juga adalah roh, ruah. Ya, jadi Allah sudah memberikan roh, yaitu Roh Kudus, pneuma yang memberikan kita keberanian. Nah, kalau kita berani karena kita tahu bahwa Tuhan di belakang kita, Tuhan akan selalu membacking kita, membuat kita berani dan kita tidak lemah lagi. Maka kekuatan yang kita dapatkan adalah berlipat ganda. Bayangkan kita kadang-kadang tidak berdoa, kita punya kekuatan yang baik. Apalagi kalau berdoa, di mana Tuhan akan membantu, Tuhan Yesus akan bantu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, Bapa di surga, berikanlah, Dia akan memberikan pada kita pneuma atau ruah Tuhan itu sendiri.
Nah, ini cerita yang begitu besar ya. Di mana kita adalah anak-anak yang dikasihi. Di mana kita adalah anak-anak yang bukan disia-siakan. Kita sebagai anak Tuhan, kita benar-benar mendapatkan gairah hidup dari pneuma, dari ruah Tuhan sendiri. Kita dipilih oleh Dia, kita didesain oleh Dia, kita diberikan nismat cahim, yaitu hembusan nafasnya. Kita tidak pernah dengar loh, kepada anak kita saja, apabila ibu-ibu yang sudah hamil, tidak akan bisa Anda memberikan nismat cahim yang berupa hembusan mama. Ya, secara behavior kita bisa menunjukkan. Tapi kita tidak bisa sebagai orang tua, Anda sebagai ibu, memberikan kekuatan roh Anda kepada anak. Hanya lewat pembelajaran. Hanya lewat emosi. Itu yang bisa lakukan. Tapi Tuhan punya cara untuk memberikan rohnya sendiri kepada kita. Lewat hembusannya, nismat cahaya. Bukan hanya itu. Dia tidak cukup memberikan itu. Dia berikan ruahnya yang kita tahu begitu besar. Jadi dahsyat. Menjadi anak Tuhan itu sebenarnya dahsyat kalau kita lihat di sini. Kalau kita percayai di sini. Dan kita benar-benar hargai dan kita experience, kita mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu sudah memperhatikan kita. Tuhan itu sudah bukan hanya kita itu dimanjakan, tapi Dia berikan semuanya secara cuma-cuma. Kita mesti bersyukur sebagai anaknya. Oke ya, teman kita bicarakan mengenai roh sebagai sumber kebijaksanaan. Roh sebagai sumber pemahaman. Yang kedua ini adalah roh sebagai keberanian. Nah, di samping itu juga kita membacakan yang lainnya. Jadi kita dengar tadi di dalam Mazmur 33 ya, oleh firman Tuhan langit juga dijadikan dan nafas dari mulutnya adalah tentaranya. Artinya apa? Nafas dari mulutnya itu adalah tentaranya. Nah, ini sebenarnya apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan dalam ini adalah ruah, ya. Bukan nisma cahim aja, tapi ruah yang memberikan semua kekuatannya, ya. Di mana penciptaan yang luar biasa sudah dilakukan oleh Tuhan. Dan karena itu dia memberikan kehidupan bagi manusia, ya. Nah, ini sebetulnya maaf, ini slide-nya mesti di depan saya salah naruhnya. Mazmur 33. Jadi menunjukkan bahwa ruah itu adalah hal yang luar biasa. Nah, tapi berikutnya, ya. Nah, ini juga penting nih, ya. Angin dan roh adalah penggambaran karya Roh Kudus di dalam Yohanes 3:8. Angin bertiup kemana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, ini apa artinya ini? Kok ada angin, kok ada roh? Apa yang dimaksudkan ini? Ya. Ini artinya demikian. Angin yang pertama ini sebenarnya juga pneuma atau roh. Ya, dia adalah roh Tuhan bisa bertiup kemanapun ia mau. Dan engkau akan mendengarkan bunyinya. Kita akan merasakan roh itu bertiup kemana. Kalau kita dekat sama Tuhan, Roh Kudus, Ruah Adonai, kita akan mengetahui. Ya. Tapi kita tidak akan tahu di mana ia berasal dan kemana ia pergi. Artinya apa? Rencana Tuhan lewat roh yang dia berikan tidak akan revealing to us kemana dia datang, dari mana dia datang, dan kemana dia akan pergi. Ya kita harus berserah. Kita harus percaya. Ya, itu adalah angin, yaitu ruah. Tapi demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kembali lagi, roh, ruah. Karena kita semua adalah juga diberikan lahir dari roh. Itu yang tadi Tuhan Yesus sudah berikan pada kita ya, selain nisma caim, tapi juga ada roh. Artinya apa? Artinya sebagai angin, roh ini mempunyai sesuatu yang tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan dan dia mempunyai efek yang nyata. Efek yang kita bisa rasakan, yang bisa kita experience, yang kita bisa alami.
Kalau kita percaya kepadanya, kita dibawa kemana. Walaupun kadang-kadang kita nggak tahu kita dibawa kemana dan kapan kita dibawa kemana. Tapi angin itu, ruah itu membawa kita ke tempat yang paling baik. Yang terbaik, percayalah bahwa Tuhan tidak akan mentelantarkan kita. Tuhan tidak akan menjerumuskan kita. Tuhan akan Amin. membawa kita ke tempat yang paling baik. Disitulah Amin. angin bertiup kemana dia mau. Kita tidak Amin. kita tidak akan mendengarkan bunyinya, tapi kita akan tetap merasakan. Kita akan benar-benar mengalami efek yang nyata. Ya. Walaupun caranya tidak kita bisa pahami. Ya. Nah, inilah sifat-sifat Tuhan. Inilah cara Tuhan bekerja. Ya. Dengan demikian apa yang terjadi? Kita kalau tuh ini Tuhan Yesus yang bilang ya, angin bertiup kemanapun dia mau. Artinya kita harus bergantung kehidupan kita pada Tuhan. Karena kemanapun kita tidak tahu. Kita hanya merasakan, kita mendengarkan bunyinya, tapi kita tidak tahu dia mana berasal dan kemana kita dibawanya pergi. Sehingga kita sangat tergantung kepada Tuhan. Dan memang itu yang Tuhan mau. Tuhan mau bahwa kita benar-benar bertakwa, kita berdoa pada dia, dan kita berserah kepadanya. Kalau kita berserah kepadanya, maka kita akan mendapatkan hal yang paling baik. Dan disitulah Tuhan berkata, aku akan membawamu ke tempat yang baik. Kamu akan harus tergantung dari di mana. Karena percayalah, tanpa melihat pun engkau percaya dan berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi percaya. Karena kepercayaanmu, imanmu itulah yang menyelamatkan, kata Yesus. Imanmu itulah yang membawa kita kepada kehidupan yang baik. Disinilah nafas itu membuat kita tergantung pada Tuhan. Jadi jangan kita tuh melawan Tuhan. Karena kodrat kita sebagai manusia, kita diciptakan dengan nisma cahaya, diberikan ruah. Kita harus tetap bersyukur kita sudah diciptakan diberikan terbaik oleh Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 104, 104, 29-30 ini ditendaskan lagi, ditekankan lagi. Apabila engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Tetapi apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta kembali dan engkau membarui muka bumi. Artinya apa? Kalau kita minta kiriman roh, ruah Tuhan, roh kudus Tuhan, kita akan tercipta kembali. Jadi tergantung kita ini kepada kiriman roh yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan sudah janji kalau dia minta, kalau kita minta, ketuklah, maka aku akan datang kepadamu. Ketuklah artinya kita meminta bantuan. Karena kalau kita bisa tidak meminta bantuan, Tuhan bisa bantu, tapi tidak akan efektif. Tapi kalau kita minta, Tuhan tahu bahwa kita aktif, secara aktif meminta, secara aktif mengharapkan, secara aktif mempunyai iman kepadanya. Maka dia akan memberikan terbaik. Apa kata-katanya? Membarui muka bumi. Inilah memberikan yang terbaik ya. Tapi satu hal, kalau kita kurang ajar sama Tuhan, Tuhan tidak berkenan, anytime dia bisa mengambil roh kita. Ya, dan kita menjadi debu. Itu yang sudah kita diingatkan oleh Mazmur 104, 29-30. Makanya ketergantungan kita pada Tuhan adalah di mana kita, walaupun kita sudah diberikan nismat cahaya, diberikan ruah, keberanian yang begitu besar, kebijaksanaan yang begitu besar, dengan semua apapun yang terjadi materi yang kita dapatkan. Tapi kita harus bergantung kepadanya. Kita harus berserah kepadanya. Kita harus beriman kepadanya. Karena iman ini yang akan membuka semua rahasia ilahi, rahasia Tuhan, rahasia Bapa di surga. Dan tanpa kebergantungan itu, tanpa kita mempunyai iman itu, maka kita tidak bisa bertahan sebagai manusia. Selalu ada cobaan, selalu ada masalah. Bukan berarti kalau dengan Tuhan banyak masalah, tapi kalau dengan tidak ada masalah, tapi dengan Tuhan akan banyak penyelesaian. Dengan Tuhan akan banyak pintu-pintu terbuka. Walaupun kadang-kadang tidak terbuka sekarang, tapi akan terbuka. Pasti karena Tuhan, apalagi kalau kita minta Roh Kudus, Ruah Tuhan membantu kita. Maka dia akan dengan cuma-cuma dengan senang hati memberikan bantuan lewat rohnya. Ya.
Jadi kalau kita lihat bagaimana kita bisa minta terus, bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita, artinya apa? Kita membutuhkan sumber baru untuk iman kita. Ya, ini sama dengan baju yang sudah dipakai ya harus dicuci. Atau apapun yang kotor kita sekarang yang sering pakai, kita mesti cuci. Nah, pencucian daripada kemauan kita dari iman kita dan lain-lain dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi makanya kalau kita minta kiriman Roh Kudus seperti yang penulis Mazmur katakan, apabila engkau mengirim rohmu, ini adalah sumber hidup yang baru. Mereka tercipta kembali. Yang tadinya malas doa bisa kembali doa. Yang tadinya terpuruk hidupnya bisa kembali menjadi sejahtera. Apapun yang terjadi kalau kita minta dan dia berkenan untuk mengirim rohnya, mereka akan bisa tercipta kembali kehidupannya. Dan karena itu, dia akan memperbarui muka bumi. Artinya apa? Artinya kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang menjanjikan karena dia sudah katakan bahwa dia akan kalau dia kirim roh akan memperbarui muka bumi. Ya. Jadi roh itu sebagai sumber hidup baru dalam Kristus. Roh Kudus, ruah itu adalah sumber hidup baru dalam Kristus. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan 8:11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, diam di antara kamu, artinya di antara kita, ya. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan juga menghidupkan tubuh kita yang fana oleh rohnya, ruahnya yang hidup di dalam kamu. Ruahnya yang hidup di dalam kita. Artinya apa teman-teman? Di sini dikatakan jelas bahwa roh yang kudus bukan hanya memberikan kehidupan yang fisik, tapi juga nanti dia akan membangkitkan mereka yang mati. Mereka yang percaya Kristus. Di mana kita akan dibangkitkan jadi kehidupan kekal dan kebangkitan badan lewat ruah yang sudah Tuhan berikan. Ya, Nisma Cahim sudah diberikan waktu kehidupan, tapi satu hari kita mati. Dia akan dibangkitkan kembali oleh ruah Adonai. Ruah kudus, roh kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Wah, hebat ya. Ceritanya ini komplit kalau kita lihat ini. Begitu besar dan satu persatu di dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Ada satu kesatuan. Di mana Tuhan memberikan kepercayaan. Di mana Tuhan memberikan pengharapan. Di mana Tuhan memberikan benar-benar hal yang terbaik buat kita. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita tidak hiraukan. Justru kekuatan dari Tuhan yang sudah berikan lewat ruah dan nisma cahim ini adalah kekuatan kita yang terbesar sebagai anak Tuhan. Kita mesti bersyukur kita diberikan itu. Karena tanpa itu kita tidak punya harapan. Kita punya iman ya. Kita punya iman ya. Tapi kita juga punya harapan. Harus punya harapan. Walaupun yang berselisih iman. Ya. Tapi harapan ini yang memberikan pengertian yang baru. Memberikan kehidupan yang baru. Yang dikatakan sebelumnya dia memperbarui muka bumi. Itu adalah harapan yang diberikan oleh ruh sendiri. Di dalam kitab Yesaya kita diingatkan. Pasal 42:5. Beginilah firman Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberi nafas kepada manusia yang hidup di atasnya, dan roh kepada mereka yang hidup di dalamnya. Kembali lagi kita lihat nafas, nismat cahim, diulangi lagi oleh Yesaya. Padahal nismat yang cahim yang pertama yang kita dengar adalah apa? Adalah dari kitab Kejadian. Pada waktu dikatakan bahwa manusia diciptakan kan dan dia bisa hidup karena Tuhan menghembuskan nismat cahimnya. Dan dikatakan di sini lagi, beginilah firman Tuhan yang menciptakan dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas nismat cahim kepada umat manusia yang hidup di atas bumi dan langit ya, dan roh
ruah kepada mereka yang hidup di dalamnya, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, bukan yang di luar Tuhan. Jadi di sini jelaskan lagi bahwa ruah itu bekerja kalau kita hidup mengikuti jalan Yesus, mengikuti jalan Tuhan. Kalau kita semau-mau sendiri kita tinggal tahu tapi tidak melakukan, bagaimana roh ini bisa bekerja? Tuhan tidak akan berkenan dan kalau dia tidak berkenan, kita minta apapun, ruah apapun, dia tidak akan memberikan kepadanya. Sehingga jelas di sini nafas kepada manusia dan roh ruah kepada mereka yang hidup di dalamnya. Ya, jadi apalagi kalau kita banyak mencari Tuhan, maka kita akan datang. Tuhan akan datang dengan ruah, dengan kehidupan di dalam roh. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan hadir sebagai ruah. Tuhan Yesus hadir sebagai ruah Adonai. Inilah penting buat kita ingetin bahwa kehadiran Tuhan di situ memberikan pengharapan dan kehidupan. Mazmur 1939 ayat 7 juga katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, ruahmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Gak bisa. Kalau kita anak Tuhan, kita tidak bisa menghindari dia. Kalau kita anak Tuhan, kita tidak bisa menjauhi dia. Kemana lagi kita akan melari? Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak, apalagi kalau kita ada masalah, siapa yang akan bantu? Kalau kita jauhi dia yang maha kuasa, yang mempunyai ruah yang begitu besar. Jadi inilah pengertian di mana Tuhan yang ada dan selalu membantu kita. Di masa yang paling sulit pun, ketika kita merasakan masalah hal yang begitu besar, ruah Adonai selalu ada. Ruah Adonai selalu membuka dirinya untuk kita, untuk membuat kita, hidup kita lebih damai sejahtera. Dia sediakan itu dengan cuma-cuma. Dia sediakan itu dengan untuk membantu kita. Kalau kita tidak hidup di dalam hadirat Tuhan, tidak berkenan kepadanya, dan tidak hidup di dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan akan menjauhkan roh, menjauhkan ruah itu dari kita sendiri. Dan kita akan menanggung akibatnya. Anak Tuhan yang murtad jadinya. Ya. Oke, jadi apa ya implikasi kehidupan kita sehari-hari? Ya ini, satu, ruah adalah nafas kehidupan. Ya. Jadi ini semacamnya itu ya adalah bahwa nafas kehidupan, tarikan nafas ini artinya apa? Tuhan masih mau kita hidup di dunia ini. Yang miliknya adalah milik Dia. Karena satu hari Dia bilang Dia bisa cabut itu. Ruah dan ismacayim Dia bisa cabut dan kita kembali. Kita masuk ke dalam kuburan atau dimanapun juga kita. Jadi itulah yang pertama, ruah yang menghidupkan. Nisma cahim maksudnya yang menghidupkan. Yang kedua, ruah sebagai sumber hikmat. Dari kita banyak masalah di dunia ini, banyak sekali permasalahan yang kita membutuhkan bagaimana Tuhan bisa membantu kita. Disitulah ruah bekerja. Dia akan membisikkan kebenaran. Dia akan mengerahkan hati kita kepada pengertian yang benar-benar penting, yang benar-benar benar, yaitu yang sejati, yang berasal dari Tuhan sendiri. Dia tidak akan membisikkan hoax, dia tidak akan membisikkan hal-hal yang menjanjikan tapi tidak nyata, dia tidak akan memberikan hanya informasi-informasi saja. Jadi at the tip of the iceberg dia tidak bisa lakukan itu, tidak. Tapi kalau kita benar-benar mempunyai sumber hikmat, maka ruah sampai ke dalam-dalamnya. Bukan tip of the iceberg atau puncak gunung es, tapi sampai ke dalam di mana dasar gunung es itu. Itulah ruah. Itulah yang mau dilakukan oleh Tuhan sendiri. Kemudian ruah sebagai kekuatan dan keberanian. Kalau kita punya masalah, kita lemah, kita takut, kita tidak percaya diri sendiri. Disitulah ruah akan bekerja karena dia selalu akan meneguhkan kita. Dia selalu membimbing kita. Dia selalu memompa kita. Dia membawa kita. Dia akan memberikan dan meniupkan semangat kepada diri kita. Sehingga kita akan merasakan energi yang begitu besar yang ditopang oleh Tuhan sendiri, oleh ruah Tuhan sendiri. Ya. Itu adalah memberikan kekuatan dan keberaniannya.
Dan Ruah sendiri hadir. Dia katakan bahwa engkau tidak tahu di mana dia akan berasal, dari mana datangnya, kemana dia pergi, tapi kita berasal bisa merasakan. Jadi kita bisa merasakan Ruah sebagai penyertaannya kepada kehidupan kita. Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa dia datang, tapi kita bisa merasakan kehadirannya sebagai ruah yang diam-diam bisa menyertai kehidupan kita, yang diam-diam bisa membimbing kita, menghibur kita di setiap apapun situasinya. Itulah kekuasaan Tuhan dan kita itulah yang harus kita syukuri bahwa Dia memberikan penyertaan dalam kehidupan kita sebagai ruah. Dan kalau kita jatuh, kita butuh daya pemulih. Apakah kita sakit atau kita mempunyai persoalan, apapun yang kita alami, maka ruh akan datang sebagai daya pemulih. Kehancuran dan masalah apapun juga, dia akan selalu datang. Semua yang tadinya pupus harapan akan bisa dibangkitkan lagi oleh kuasa Allah, kuasa ruah yang sanggup membangkitkan apapun dari keterpurukan, yang memberikan kehidupan dan janji-janji dan pengharapan yang baru. Disitulah kekuatan ruh Tuhan. Ya. Dan sebetulnya kita juga udah bicarakan kemarin pada waktu kita diam, teologi diam 2 minggu yang lalu. Kita katakan bahwa setiap kali kita diam dan kita bernafas, ingat nafas ini nismat caim yang berasal dari Tuhan sendiri. Dengan kita nafas, kita menyadari bahwa Tuhan itu ada. We are aware of God's presence. Dari lihat nafas masuk keluar, itulah nismat caim. Sehingga nafas sebetulnya adalah merupakan suatu doa. Kalau kita diam, kita benar-benar mempunyai tekad bulat bahwa kita mau mendekatkan diri pada Tuhan lewat nismat caim, maka ruah akan datang. Ruah akan bekerja aktif dalam diri kita. Dengan ruah kita akan menambah iman kita. Dengan ruah yang besar lewat nismat caim, lewat nafas kita, kita akan mempunyai energi yang memberikan pengharapan, yang memberikan pengertian, yang memberikan keberanian, yang memberikan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Kalau kalian dengar begitu ya bukan main besarnya. Bukan main dahsyatnya apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Jangan kita sia-siakan ya teman-teman ya. Kita harus menyadari, harus mengikuti apa yang Tuhan lakukan, yang kita mau dari kita, sehingga kita tetap menjadi anaknya. Dan itu yang Tuhan mau. Dan itu akan menyenangkan hatinya. Di dalam ruah kita hidup, di dalam ruah kita berharap, di dalam ruah Tuhan akan memberikan kebesarannya, kemuliaannya kepada kita. Dan disitulah Bapak di surga akan berkenan kepada kita apapun yang kita mau lewat ruah. Di dalam Tuhan Yesus, kita juga akan mendapatkan hal yang baik. Oke, di sini ya kita konklusinya pada malam hari ini begitu besar ya. Nismat cahim di dalam kehidupan kita, nafas kita juga sebagai doa. Tapi ruah juga memberikan Allah Roh Kudus itu. Memberikan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita sadari dan kita syukuri apa yang kita sudah dapatkan dari Allah sendiri.